Hikmatul wudu'i bil a'dha'i al-mahsusati. Hikmatul wudu'i utawi iki nerangaken hikmahnya berwudu. Hikmatul wudu'i utawi iki nerangaken hikmahnya wudu bil a'dha'i kalawan piro-piro anggota. Bil a'dha'i kalawan piro-piro anggota al-makhsusati yang ditentukan. Al-makhsusati yang ditentukan opo al-a'dha. Wa huwa utawi wudu. Luwatan ing dalam secara bahasa an-nadhafatu itu bersih. Li'anna aslahu korona sakduni asalnya wudu. Lafaz wudu itu minal wudu'ati iku diambil sangking masdar wudu'ah. Iku diambil sangking masdar wudu'ah. Wahya utawi al-wudu'ah. Wahya utawi al-wudu'ah an-nazaratu iku cahaya. Wal husnu atau al hasan dan keindahan. Wa syar'an lan utawi wudu secara syarak. Wa syar'an lan utawi wudu secara syarak atau menurut syarak isti'malul ma'i iku menggunakan banyu. Isti'malul ma'i itu menggunakan banyu fi a'dha'in ing dalam piro-piro anggota. Fi a'dha'in ing dalam piro-piro anggota. Makhsusatin kang ditentukan opo a'dha'. Makhsusatin kang ditentukan opo a'dha'. Muftatahan hale diawali opo istiqmal biniyatin kalawan niat. Kalau dibaca muftatahan hale diawali, kalau dibaca muftatihan isim fa'ilnya hale mengawali atau memulai biniyatin kalawan niat. Wa khussat lan ditentukan. Wa khussat lan den tentuaken hadhil a'dha'u opo piro-piro anggota. Hadhil a'dha'u opo piro-piro anggota. Kenapa? Li'annaha qarana sa'duni hadhil a'dha'. Li'annaha qarana sa'duni hadhil a'dha' mahalluk tisabil khotoya. Iku panggonane melakukan piro-piro dosa. Iku panggonane melakukan piro-piro dosa atau piro-piro kesalahan. Allati yukafiru kang bisa menghapus. Allati yukafiru kang bisa menghapus ha'ing al-khotoya al-wudu'u opo wudu. Al-wudu'u opo wudu. Ma'afardi sholati beserta fardonya sholat atau wajibnya sholat. Wakilah lan disyariatkan menurut kil ya segini. Ma'afardi sholati disyariatkan beserta fardunya sholat. Disyariatkan beserta fardunya sholat. Wakilah lan dikatakan
ba'da sittata asyara syahron, ing dalam setelah 16 bulan, ing dalam setelah 16 bulan minal hijrah, sangking hijrahnya Nabi, minal hijrati, sangking hijrahnya Nabi, wala'allahum lan menawa al-muslimun. Apa dulu waktu saya ngaji, la'allah menawanya apa mungkin orang-orang Islam ala hadza, atas iki penjelasan, kanu iku ono sapa muslimun atau orang-orang Islam, kanu iku ono sapa muslimun la yusalluna, itu tidak sholat sapa muslimun, la yusalluna, tidak sholat sapa muslimun, illa bihi, kecuali kalawan wudu, illa bihi, kecuali kalawan wudu, lakin akan tetapi ala sabilin nadbi, atas cara disunatakan, ala sabilin nadbi, atas cara disunatakan, aw minas syara'i, atau sangking piro-piro syariat, aw minas syara'i, atau sangking piro-piro syariat, al-qadimati kang lawas, al-qadimati kang lawas. Penjelasan ini di catatan kakinya dikutip dari kitab Hasyiatah Qulubi wa Umairah. Hasyiatah Qulubi wa Umairah. Jadi menjelaskan wudu, kenapa sih wudu ini kok di anggota-anggota tertentu. Sekarang coba maju Mas Vano. Mas Vano. Vano maju no. Maju. Ayo maju no. Jawab, biasanya kalau wudhu yang dibasuh itu anggota mana saja, terus yang diusap mana saja. No, coba jawab. Termasuk yang membatalkan wudhu itu adalah apa? Keluarnya dari salah satu dua jalannya. Atau juga yang batalkan wudhu itu bersentuhan kulitnya laki-laki dan perempuan, atau juga tidur yang pantatnya terangkat. Itu kan banyak ya, banyak. Sekarang kalau wudhu yang dibasuh apa saja? Yang dibasuh apa? Ini pakai mic ayo. Yang dibasuh, iya ayo. Sebagian nggak apa-apa. Yang dibasuh, ayo. Membasuh wajah, yuk. Kalau keluar angin itu keluarnya dari wajah apa dari dubur? Dari dubur. Terus yang dibasuh mana yang dibasuh? Pertama basuh wajah, sebut. Basuh wajah. Terus basuh kedua tangan. Nah, sampai situ. Terus ngusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Terus yang terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir kedua kaki. Nah, wis paham ya? Lah, yang batal ya, yang menyebabkan batal, ya terima kasih. Yang menyebabkan batal, anggaplah
keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Anggaplah kencing, keluarnya dari jalan yang bagian depan. Terus kira-kira yang dibasuh yang mana yang dibasuh ketika wudhu? Ya tetap basuh wajah, ya kedua tangan, sampai yang terakhir membasuh kedua kaki. Atau mungkin batalnya wudhu gara-gara karena tidur, ya gara-gara tidur, yang pantatnya terangkat seumpamanya. Tetap yang dibasuh itu bukan basuh pantat, paham ya? Atau mungkin batalnya gara-gara bersentuhan, ya tetap yang dibasuh anggota-anggota yang tadi, paham ya? Ini mirip dengan kita suntik ke dokter. Mas Agung sakit apa? Pusing dok. Yang disuntik, yang pusing kepala, yang disuntik kepala apa? Kepala, masa kepala disuntik? Enggak. Atau mungkin penyakitnya lain, sakit panas. Panas. Yang disuntik yang mana? Tetap anggota-anggota tertentu. Nah, maka disinilah kita mengetahui langsung kenapa sih kok anggota-anggota yang tertentu. Padahal mayabtulul wudhu itu banyak. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu banyak. Ada kalanya tidur yang pantatnya sampai terangkat. Ada kalanya al-lamsuh, bersentuhan dengan beda jenis. Ada kalanya karena tidak sadar dan seterusnya. Ternyata di sini dijelaskan. Kenapa? Karena memang anggota-anggota ini yang biasanya berbuat dosa. Paham ya? Jadi anggota-anggota ini yang biasanya berbuat dosa. Sehingga dengan kita berwudu maka dosa-dosa tersebut akan hilang, akan luntur. Tapi ini catatan, tidak semua dosa akan hilang dengan wudu. Paham ya? Saya tegaskan lagi, kenapa kok harus wajah? Nanti ada di belakang. Paham ya? Kenapa kok harus wajah? Karena biasanya wajah ini, kedua tangan ini, kedua kaki ini, ya, dan juga kedua telinga, ini biasanya yang berbuat dosa. Maka dengan sebab kita berwudu, dosa itu akan hilang, akan luntur. Tapi catatan, tidak semua dosa. Dosa yang bisa hilang, yang bisa terhapus dengan wudu ini hanya dosa kecil. Yang tidak bisa hilang dengan wudu ada dua macam dosa. Yang pertama dosa besar. Yang kedua dosa yang ada kaitan dengan sesama manusia atau hak adami. Kalau dosa kecil bisa luntur, bisa terhapus, bisa hilang dengan wudu. Tapi kalau dosa besar itu seperti kalqotli, seperti membunuh, wasrubil khamri, minum minuman keras, uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua, atau zina, dan dosa besar yang lainnya itu tidak bisa hilang, tidak bisa terhapus dengan hanya berwudu. Yang kedua, dosa yang tidak bisa hilang dengan berwudu yaitu dosa yang memang ada hubungan dengan sesama manusia. Contohnya seperti ghibah, kita membicarakan orang lain. Al-la'nuh, mengutuk, melaknat orang lain. Paham ya? Mengutuk terlalu gampang sekarang. Semoga dikutuk lah itu. Semoga dikutuk, dilaknat. Itu enggak boleh. Atau seperti at-tahqir, merendahkan orang lain. Istihza, menghina orang lain. Al-iza, menyakiti orang lain. Apalagi berkaitan dengan hartanya. Sarikoh, mengambil, gosop, ya, mencuri hartanya orang lain, korupsi atau yang lainnya.
Maka dua macam dosa ini yaitu dosa besar dan juga dosa yang berkaitan dengan sesama manusia ini tidak bisa hilang hanya dengan berwudu. Bagaimana? Ya hilangnya pertama harus benar-benar taubat. Apa taubat? Ya banyak. An-nadamu harus menyesal. Al-azmu alla ya'udah, punya tekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Terus harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau mengambil haknya, raddul mal harus dikembalikan. Mas, 10 tahun lalu yang mengambil uangnya itu adalah saya. Ini saya kembalikan. Harus dikembalikan. Yes. Jadi itulah termasuk kenapa ketika wudhu yang kita basuh ke anggota-anggota tertentu, padahal ketika kentut batanya bukan dari wajah tapi dari dubur. Kenapa kok bukan dubur yang dibasuh ini? Karena biasanya anggota-anggota ini yang berbuat dosa. Li'annaha mahaluk tisabi khotoya, karena anggota ini tempatnya berbuat dosa. Allati yukaffiruha al-wudu'is. Berikutnya, wudhu ini diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya sholat. Nah, penjelasannya, wudhu ini disyariatkan, yaitu disyariatkan maksudnya disyariatkan bersama diwajibkannya sholat. Ada yang mengatakan wudhu ini disyariatkan setelah 16 bulan dari Hijriah. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dapat 16 bulan wudhu disyariatkan. Mungkin pada waktu itu umat muslim tidak sholat kecuali dengan wudhu dengan dasar hanya sekedar sunnah atau syariat yang terdahulu.